Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ikhwan rahimakumullah, ketemu lagi dengan saya menyapa Anda. Setelah kemarin saya sudah memberikan gambaran kepada Anda sekalian, kepada antum sekalian tentang zakat fitrah ya. Hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah, bagaimana zakat fitrah itu memang dia itu adalah merupakan satu kewajiban yang wajib untuk kita laksanakan, dan juga zakat fitrah itu ada hal-hal yang lain, yang diantaranya bahwa zakat fitrah itu menjadi penentu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah puasa kita. Nah, pada kesempatan yang singkat ini, untuk ini saya ingin menjelaskan secara singkat kepada Anda sekalian, kepada antum sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah atau hukum-hukum yang berkenaan dengan zakat fitrah. Bahwa zakat fitrah itu ikhwan rahimakumullah sudah boleh untuk dikeluarkan di takjil ya. Tanggal 1 Ramadan sudah bisa untuk kita keluarkan, tetapi waktu yang paling utama itu pada malamnya, dan yang paling utama lagi setelah itu habis subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri, itu waktu yang paling utama. Adapun ketika ada seseorang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah Idul Fitri, itu hukumnya makruh, walaupun masih ditolerir ya oleh syariat, masih bisa dikatakan itu zakat fitrah. Itu sampai dengan masuk maghrib tanggal kedua Syawal, masih boleh, masih bisa dikatakan itu zakat fitrah. Setelah, kalau ditunaikan setelah sembahyang Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Tapi kalau sudah lewat masuk tanggal 2 Syawal, itu sudah menjadi tidak sah zakat fitrah kita dan wajib untuk kita qadha. Nah, kemudian juga zakat fitrah ini selain kewajiban itu diwajibkan untuk diri pribadi kita, dan juga diwajibkan untuk orang-orang yang wajib dalam tanggungan kita, istri, anak kita, dan lain sebagainya. Kalau boleh saya rincikan di sini, jadi yang dimaksud dengan wajib di sini sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa kitab, yaitu untuk anak ya, untuk anak yang menjadi tanggungan kita, yang untuk kita keluarkan zakat fitrahnya, itu anak yang belum baligh ya, kemudian dia tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya pada siang dan malam hari raya Ramadan. Itu yang pertama, anak kita yang belum baligh. Kedua, anak kita yang sudah baligh tapi dan tidak mempunyai harta yang cukup, dan juga dia tidak mempunyai kemampuan ya untuk kerja sebagaimana layaknya orang bekerja. Seperti umpamanya kita mempunyai anak yang maaf yang idiot atau seperti lumpuh. Jadi walaupun dia ini sudah baligh, tapi tidak cukup, tidak bisa, tidak ada kemampuan dia untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya orang-orang yang menjadi tanggungan nafkah kita, yaitu orang tua dan terus ke atasnya, yang mereka tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi sandang pangan jadi malam Syawal itu dan di harinya. Kemudian seterusnya anak tadi, kakek ke atas, kemudian istri kita, istri yang sah yang masih ya dalam tanggungan kita. Kemudian juga istri yang ditolak raj'i ya. Jadi istri yang pernah dikumpuli dan tertalak satu dan masih dalam iddah, itu wajib untuk kita keluarkan zakat fitrahnya selama masih iddah. Ataupun ada yang terakhir, istri yang ditalak bain, ditalak 3, tapi mengandung hamil daripada anak kita. Nah, itu wajib untuk kita penuhi zakat fitrahnya. Itulah beberapa orang yang saya sebutkan tadi, itu orang-orang yang menjadi tanggungan kita yang untuk kita keluarkan zakat fitrahnya. Artinya apabila kita mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang sebenarnya tidak menjadi tanggungan kita, maka harus izin dengan yang bersangkutan. Contoh, ketika kita mempunyai anak yang sudah baligh dan dia sehat afiat, itu sebetulnya bukan tanggungan kita untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, bagaimana caranya untuk kita mengeluarkan zakat fitrah sedangkan dia mungkin belum bekerja apa lain sebagainya?
Nah, kita minta izin dulu kepada anak tersebut untuk kita keluarkan zakat fitrahnya. Nah, ketika dia memberikan izin untuk kita keluarkan, kita keluarkan zakat fitrah atas nama dia. Ataupun kita berikan uang kepada anak tadi biar dia yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, jadi jangan sampai kita tidak izin dengan yang bersangkutan. Contoh umpamanya ketika kita punya anak yang mondok di luar pulau ya, kemudian dia tidak pulang selama Ramadan dan Syawal. Nah, bagaimana zakat fitrahnya? Kita telepon ya, tadi, Assalamualaikum ya walad, bagaimana? Apakah kamu ada uang untuk kau bisa melakukan zakat fitrah kamu? Kalau dia memang tidak ada, bagaimana nak? Kalau saya, ayahmu akan melakukan zakat fitrah kamu di sini, atau ayah akan kirimkan duit kepada kamu untuk kau bisa melakukan zakat fitrah kamu di sana. Nah, itu seperti itu. Jadi harus minta izin dulu kepada yang bersangkutan. Nah, kemudian apabila ada istri yang mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang menjadi tanggungan suaminya, diambil dari harta suami dengan tanpa izin suami, maka hukumnya tidak sah, tidak boleh juga. Nah, jadi umpamanya ketika ada pada hari di mana dia harus melakukan zakat, pada malam hari raya umpamanya, si suami ini umpamanya ada di luar kota apa segala macam, kemudian si istri ini ingin mengeluarkan zakat fitrah ini untuk anaknya, tapi uang yang diambil daripada harta suami, maka si istri tadi itu harus menghubungi suaminya bagaimana supaya si suami tadi itu memberikan izin kepada istrinya untuk mengeluarkan zakat fitrah atas anaknya atau atas dirinya dengan mengambil uang daripada suaminya itu. Itu yang perlu untuk kita ketahui daripada orang-orang yang wajib untuk kita keluarkan zakat fitrahnya selain diri kita. Nah, kemudian selanjutnya tentang kadar zakat fitrah. Memang ada sedikit khilaf di antara kalangan ulama antara kadar berapa kilo yang wajib untuk dikeluarkan. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2 kilo 2 kilo per 720 kilogram. Ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo lebih sedikit. Nah, untuk itu, untuk kita cari amannya lebih baik kita ngambil tengah-tengah saja. Ya, kita ambil yang 3 kiloan saja ya, untuk lebih hati-hati, untuk lebih menjaga keabsahan zakat fitrah. Sebaiknya kalau zakat fitrah kita keluarkan digenapkan saja menjadi 3 kilo daripada beras ya, daripada beras. Kemudian selanjutnya tentang niat. Nah, untuk niat zakat fitrah ini penting sekali untuk keabsahannya. Nah, jadi kalau untuk lafal niat itu sendiri ya boleh dengan berbahasa Arab, boleh dengan berbahasa Indonesia. Nah, kalau berbahasa Arab mungkin bisa saya contohkan di sini. Umpamanya kalau kita mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita, kita mengatakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrij zakatul fitri an nafsi. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku karena Allah Taala. Nah, kemudian ketika kita mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain, kita niatkan nawaitu an ukhrij zakatul fitri an zaujati an binti an, sebutkan namanya satu persatu. Jadi saya niat melakukan zakat fitrah untuk sebutkan namanya lillahi ta'ala. Nah, jadi niat zakat fitrah ini bisa kita lakukan pada saat menyerahkan zakat kepada mustahik. Nah, memang afdalnya ketika zakat itu dikeluarkan lebih baik door to door ya, langsung kepada yang bersangkutan. Dan kalau bisa yang kita keluarkan daripada zakat fitrah itu carilah orang-orang terdekat daripada keluarga kita sebelum kita kepada yang lainnya. Nah, boleh ketika kita niat itu pada saat kita memberikan kepada yang bersangkutan, katakan kepada dia ini zakat fitrah saya untuk diri saya dan lain sebagainya. Atau juga kita bisa salurkan kepada wakil ya, wakil untuk si wakil tadi menyalurkan zakat fitrahnya kepada mustahik. Katakan kepada si wakil tadi ini zakat fitrah saya atas diri saya dan lain sebagainya. Nah, jadi boleh ya, jadi zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu boleh dilakukan saat kita menyerahkan. Zakat fitrah itu boleh kita serahkan, kita menyerahkan kepada wakil, dan juga boleh zakat fitrah tadi itu kita wakilkan kepada orang lain, boleh untuk seorang lain tadi itu melakukan zakat fitrah atas diri kita dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Nah, kemudian selanjutnya yang sering juga kita
sering ya yang kita hadapkan ketika kita zakat fitrah ini tentang orang-orang yang kita kasih kepada mereka zakat fitrah kita ya. Sering kita dengar kita kalau zakat fitrah ngasih kepada guru kita, guru ngaji, atas nama guru ngaji, atas nama guru sekolah. Ingat ya, ikhwani, kalau kita menyerahkan zakat fitrah kita kepada guru ngaji atas nama guru ngaji maka tidak sah. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan, wajib dikeluarkan kepada 8 golongan ya, sebagaimana zakat mal ya, 8 golongan. Sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di surat Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. At-Taubah ayat 9. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat. Ambil maksudnya, kemudian para mu'allaf yang dibujuk hatinya, orang-orang yang memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang melakukan perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi 8 golongan ini kewajiban zakat fitrah itu kita berikan kepada mereka atas nama itu semua. Nah, jadi kalau kita memberikan, ingat, kalau kita memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji atau kepada guru-guru agama atas nama status mereka sebagai guru, itu tidak sah. Jadi kalau kita memberikan mereka guru, dia guru tapi status mereka miskin, status mereka fakir, boleh, atau status mereka sebagai seorang yang amil dan lain sebagainya. Dan catatan juga ikhwan rahimakumullah, untuk amil zakat ini adalah orang yang diangkat oleh pemerintah ya, orang yang diangkat oleh pemerintah. Jadi kalau ada amil yang diangkat oleh yayasan, yang diangkat oleh lembaga, yang diangkat oleh masjid ya, mereka bukan amil, mereka bukan amil yang wajib untuk menerima zakat, tidak. Jadi panitia zakat yang dibentuk oleh itu semua, oleh pondok, yayasan, bukan tergolong amil zakat sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Quran, tidak. Mereka hanya wakil saja. Kalau mereka menerima zakat atas nama amil, maka tidak sah zakat, haram mereka menerima itu semua. Nah, jadi kembali tadi, jadi berikanlah kepada sebagaimana mestinya. Nah, kemudian juga yang tak kalah pentingnya untuk kita mengeluarkan zakat fitrah ini, sering juga kita dengarkan daripada para kiai, para ulama. Kemudian ingin saya tegaskan lagi bahwa ingat bahwa zakat fitrah atau zakat apa saja ya tidak sah diberikan kepada masjid, madrasah, pondok pesantren atau yayasan. Kemudian panitia zakat fitrah sebagai yang saya sebutkan tadi itu yang dibentuk oleh masjid, oleh yayasan, bukan tergolong amil zakat yang wajib untuk mereka itu menerima zakat. Nah, kemudian menyerahkan zakat fitrah ya kepada anak yang belum baligh itu tidak sah. Jadi kalau kita ingin memberikan kepada mereka, ya panggil orang tuanya, kasihkan kepada mereka. Kalau kita berikan kepada mereka tidak sah. Dan juga umpamanya kita memberikan menyuruh anak yang belum baligh untuk diserahkan kepada yang berhak, itu juga tidak boleh, tidak sah. Hati-hati. Nah, jadi itu yang perlu untuk kita ketahui daripada zakat fitrah. Jadi zakat fitrah lebih baik, lebih enak, lebih bagus door to door, langsung kita serahkan kepada yang berhak. Satu. Nomor 2, zakat fitrah carilah orang yang terdekat daripada keluarga kita, cari dulu mereka untuk kita berikan santun zakat fitrah tadi ini. Setelah itu baru yang jauh. Nah, juga masalah pendistribusian zakat juga perlu untuk diperhatikan. Jangan sampai caranya salah, nanti kembali kepada yang mengeluarkan zakat. Jangan disamaratakan gitu. Umpama satu RT untuk RT ini, padahal yang mengeluarkan zakat orang RT tersebut. Nanti zakat tadi itu akan kembali kepada yang terima. Hati-hati, jangan sampai itu terjadi. Jadi betul-betul diperhatikan akan hal ini sebelum nanti kalau Anda keliru, salah, pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah nanti.
Makanya betul apa yang dikatakan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu bardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang tidak disertai ilmu, maka untuk ditolak itu lebih jelas. Jadi hati-hati. Jadi walaupun kita ingin beribadah, ingin melakukan amal baik, tentu ada ilmunya, ada caranya, dan itu harus belajar. Nah, ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Support channel kami terus dengan Anda klik subscribe, like, comment, and share agar kami semangat terus update konten-konten dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.